Kita sekarang akan bahas contoh-contoh headline yang mengandung 6 rasa tadi. Yang pertama ada rasa happy, bahagia gitu ya. Apa saja sih contoh-contohnya? Misalnya kita akan ambil dari contoh-contoh headline yang terkenal gitu ya. Kayak McD ada I'm loving it gitu ya. Kemudian ada Coca-Cola gitu ya. Itu ada I'd like to buy the World Coke gitu ya. Kemudian ada asik berat. Nah, itu ada beng beng. Kemudian ada yang penting happy gitu ya. Nggak ada lu nggak rame. Itu adalah dari iklan tertentu gitu ya. Kemudian ada juga contohnya selalu ada kejutan di setiap cangkirnya. Ini ada emosi-emosi yang mengandung rasa senang gitu ya. Kemudian misalnya nih ada headline 37 tips menulis email gitu ya, yang membuat orang membuka dan membaca email tersebut. Nah, gitu contohnya. Jadi, contoh-contoh ini bisa kita pelajari. Jadi, mulai sekarang kalau kita banyak kadang menerima iklan dan lain-lain, itu bisa mulai dipelajari gitu ya. Nggak di-skip, tapi kita pelajari. Kalau ada sesuatu iklan yang menarik, kita bisa simpan itu, bisa save sebagai bahan referensi. Kemudian, apa sih contoh berikutnya yang menimbulkan rasa senang ini? Contoh rasa senang adalah yaitu bagaimana seseorang diapresiasi gitu ya, atau orang mendapat imbalan, itu akan senang gitu ya. Jadi orang kalau dihargai rasa senang. Jadi misalnya hadiah spesial untuk pemegang kartu bla 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 gitu kan. Kemudian juga gratis gitu ya. Ini ada efek imbalan. Jadi orang senang dengar kata gratis itu, misalnya buy one get one, kemudian diskon 50% gitu ya, dan lain-lain. Jadi itu adalah emosi-emosi yang membuat orang merasa dihargai dan diapresiasi. Kemudian berikutnya yang emosi yang menimbulkan bahagia juga ada yang membuat rasa puas. Rasa puas itu apa sih gitu ya? Contohnya lezatnya hingga tetes terakhir gitu ya, atau kesegarannya tiada tara gitu kan. Jadi membayangkan orang bahwa ini enak, puas gitu ya. Kemudian ada dari tagline dari sebuah es krim, rasanya mengguncang dunia gitu kadang, dan lain-lain. Ini bisa nanti dibaca lebih lanjut. Nanti saya akan siapin berupa file PDF yang bisa di-download seperti itu ya. Kemudian ada yang emosi yang menggambarkan kebahagiaan selanjutnya adalah emosi yang menimbulkan rasa kesejahteraan gitu ya. Contoh rasa kesejahteraan itu apa? Biasanya berhubungan dengan kesehatan, penghasilan gitu ya. Misalnya ikuti urun dana mining Bitcoin gitu ya, modal kecil untung jutaan. Itu orang jadi action gitu ya. Kenapa banyak orang ketipu dalam tanda kutip di sana yang dengan skema-skema penipuan, bukan orang-orang bodoh gitu ya, orang-orang pintar justru. Ya karena headline mereka mungkin sangat menarik. Hal-hal yang menimbulkan kesejahteraan itu membuat orang gelap kadang gitu ya. Jadi orang kan beli dengan emosi, bukan dengan logika. Nah ini yang harus kita manfaatin sebagai konten, bukan hal negatif ya, tapi yang baik gitu untuk menjual produk kita. Kemudian contoh Tropicana Slim gitu ya, solusi hidup sehat bebas diabetes kan. Jadi orang orang siapa sih yang nggak pengen sehat. Nah, contoh headline seperti itu. Jadi mau kaya modal laptop, nah gitu kan, ada hal-hal sering lah berseliweran gitu ya. Ada headline misalnya 1 miliar dari online misalnya gitu ya. Banyak hal-hal seperti itu yang dimanfaatkan orang yang berhubungan dengan kesejahteraan. Itu akan membuat seseorang berhenti sesaat. Karena kita kan hanya membutuhkan beberapa detik perhatian orang untuk dia berhenti scroll gitu ya di Facebook gitu. Jadi bagaimana konten-konten kita judulnya itu menarik orang dan berhenti untuk scroll. Oke, selanjutnya kita akan bahas rasa-rasa kecewa dan lain-lain pada materi berikutnya.